Geger naturalisasi kloter 2. Julian Oerip muncul. Timnas Indonesia dapat amunisi muda dari Eropa. Geliat naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia kembali menggebrak panggung sepak bola nasional. Setelah sejumlah pemain diaspora berhasil memberikan warna baru bagi skuad Garuda, perhatian publik kini mulai tertuju kepada proyek jangka panjang PSSI yang disebut-sebut sedang membidik talenta muda berdarah Indonesia yang berkembang di Eropa. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Julian Oerip. Gelandang muda berdarah Indonesia Belanda ini kembali menjadi bahan pembicaraan di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Usianya masih muda, tetapi pengalaman yang dimilikinya di lingkungan sepak bola Belanda membuat namanya dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari generasi masa depan Timnas Indonesia. Julian Oerip lahir pada 26 Oktober 2006 dan kini memasuki usia 19 tahun. Ia dikenal sebagai pemain yang dapat beroperasi sebagai gelandang serang maupun central midfielder. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai tambah karena sepak bola modern menuntut pemain tengah untuk mampu menjalankan lebih dari satu fungsi. Dalam permainan, Oerip memiliki karakter sebagai gelandang kreatif. Ia mampu mencari ruang di antara lini tengah dan pertahanan lawan, mengalirkan bola ke area berbahaya, serta memberikan umpan yang dapat membuka peluang bagi rekan-rekannya. Kemampuan tersebut tentu sangat menarik apabila dikaitkan dengan kebutuhan Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia menunjukkan bahwa kualitas lini tengah menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan. Ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat, Indonesia membutuhkan pemain yang mampu memecah kebuntuan melalui kreativitas individu, kombinasi umpan pendek, maupun umpan terobosan. Disinilah profil Julian Oerip menjadi menarik. Bermain di lingkungan sepak bola Belanda sejak usia muda membuat dirinya mendapatkan pengalaman dalam sistem pembinaan yang menekankan teknik, pemahaman taktik, penguasaan bola, serta pengambilan keputusan. AZ Alkmaar sendiri dikenal sebagai salah satu klub yang memiliki tradisi pembinaan pemain muda. Bagi pemain muda, berada dalam lingkungan seperti itu tentu memberikan pengalaman berharga. Ia tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknik, tetapi juga harus memahami kapan harus bergerak, kapan memberikan umpan, bagaimana mencari ruang, dan bagaimana mengambil keputusan dalam situasi pertandingan yang berubah dengan cepat. Julian Oerip pun memiliki pengalaman bersama lingkungan AZ Alkmaar dan Jong AZ yang berkompetisi di level profesional Belanda. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam perkembangan karirnya. Jika suatu saat benar-benar memperkuat Timnas Indonesia, pengalaman dari kompetisi Belanda dapat menjadi aset berharga. Ia berpotensi membawa perspektif permainan yang berbeda sekaligus menambah variasi taktik bagi skuad Garuda. Salah satu aspek yang paling menarik dari gaya bermain Oerip adalah kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan progresif. Seorang attacking midfielder membutuhkan keberanian untuk memainkan bola ke depan, terutama ketika melihat celah di antara lini pertahanan lawan. Umpan terobosan yang tepat dapat mengubah sebuah situasi biasa menjadi peluang mencetak gol. Selain itu, kemampuan melakukan kipas juga menjadi senjata yang sangat penting. Dalam pertandingan yang berjalan ketat, satu umpan akurat seringkali lebih berharga daripada puluhan operan ke samping. Jika kemampuan tersebut terus berkembang, Oerip dapat menjadi tipe pemain yang mampu memberikan solusi ketika Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan. Tidak berhenti di sana, kemampuan bola mati juga menjadi salah satu karakter yang menarik untuk diperhatikan. Set piece seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan level internasional. Tendangan bebas, sepak pojok, maupun bola mati dari area strategis dapat menjadi sumber peluang ketika permainan terbuka tidak berjalan sesuai rencana. Kehadiran pemain yang memiliki kualitas eksekusi bola mati tentu memberikan tambahan pilihan bagi pelatih. Namun, yang membuat proyek Julian Oerip semakin menarik adalah faktor usia. Di usia 19 tahun, perjalanan karirnya masih sangat panjang. Ia belum berada di titik akhir perkembangan, justru sedang memasuki fase penting untuk membentuk dirinya sebagai pemain profesional. Jika proses menuju Timnas Indonesia benar-benar terjadi,
maka Oerip tidak hanya dapat diproyeksikan untuk kebutuhan satu turnamen. Ia bisa menjadi investasi jangka panjang. Timnas Indonesia membutuhkan regenerasi. Pemain senior memang masih sangat penting, tetapi skuad yang kompetitif juga harus memiliki generasi penerus yang siap mengambil alih peran ketika pemain senior mulai memasuki fase akhir karir internasional. Dalam konteks tersebut, Julien Oerip dapat menjadi salah satu bagian dari proyek regenerasi. Ia berpotensi memperkuat kelompok usia seperti U23 dan kemudian berkembang menjadi pemain senior yang memiliki pengalaman internasional. Jika perkembangan karirnya berjalan konsisten, bukan tidak mungkin dirinya menjadi salah satu gelandang yang diandalkan Indonesia dalam jangka panjang. Namun, tentu saja perjalanan menuju skuad senior tidak akan mudah. Persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia semakin ketat. Kehadiran banyak pemain diaspora membuat standar kualitas skuad meningkat. Seorang pemain muda harus mampu menunjukkan performa konsisten di level klub sebelum mendapatkan kepercayaan di tingkat internasional. Oleh karena itu, Julien Oerip tetap harus fokus terhadap perkembangan karirnya bersama klub. Menit bermain, konsistensi, perkembangan fisik, kemampuan bertahan, serta adaptasi terhadap tekanan pertandingan profesional akan menjadi faktor penting. Jika semua aspek tersebut berkembang dengan baik, peluangnya untuk bersaing di level internasional tentu semakin besar. Di sisi lain, isu yang tidak kalah menarik adalah perkembangan proses naturalisasi kloter kedua. PSSI disebut terus melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pemain-pemain keturunan yang dinilai memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses tersebut tentunya membutuhkan berbagai tahapan administratif dan verifikasi sebelum seorang pemain benar-benar dapat mengenakan seragam merah putih dalam pertandingan resmi. Perlu dipahami bahwa proses perpindahan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara instan. Dokumen pemain, status keturunan, persyaratan hukum, hingga prosedur administrasi harus dipastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika seluruh proses tersebut berjalan lancar, barulah pemain yang bersangkutan dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai ketentuan FIFA dan federasi. Bagi Julien Oerip, perjalanan tersebut tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk dinantikan. Apabila ia memang memiliki peluang untuk memperkuat Indonesia, proses perpindahan federasi juga menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Setelah memenuhi persyaratan kewarganegaraan, status sepak bola internasionalnya harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Namun publik tidak perlu terburu-buru menganggap bahwa proses tersebut otomatis membuat seorang pemain langsung menjadi starter di timnas. Setiap pemain tetap harus berjuang mendapatkan tempat. Justru persaingan sehat akan membuat kualitas skuad Garuda semakin meningkat. Pelatih memiliki lebih banyak pilihan, sementara para pemain harus terus mempertahankan performa terbaik mereka. Jika Julien Oerip berhasil masuk ke dalam ekosistem timnas Indonesia, persaingan di lini tengah akan menjadi semakin menarik. Ia bisa menjadi alternatif untuk posisi gelandang serang, pemain nomor 8, maupun kreator di belakang penyerang tergantung kebutuhan taktik. Kehadirannya juga berpotensi menciptakan kombinasi menarik dengan para gelandang dan winger yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari skuad Garuda. Bayangkan sebuah situasi ketika Indonesia menghadapi lawan yang bertahan sangat dalam. Oerip dapat bergerak di antara lini, menerima bola dari gelandang bertahan, kemudian mencari ruang untuk memberikan umpan terobosan kepada penyerang. Dalam skenario lain, ketika Indonesia memperoleh tendangan bebas di area berbahaya, kemampuan bola matinya dapat menjadi alternatif serangan. Itulah alasan mengapa pemain dengan karakter seperti Oerip menarik untuk dikembangkan. Tetapi sekali lagi, semuanya membutuhkan proses. Timnas Indonesia tidak hanya membutuhkan nama besar, tetapi pemain yang benar-benar siap secara teknis, fisik, mental, dan taktikal. Jika Julien Oerip mampu memenuhi tuntutan tersebut, dirinya dapat menjadi salah satu prospek menarik dalam pembangunan generasi baru Garuda. Lebih jauh lagi, proyek pemain muda seperti Oerip menunjukkan bahwa pencarian talenta keturunan tidak hanya diarahkan kepada pemain yang sudah matang. Ada pula peluang untuk membina pemain sejak usia muda agar memiliki hubungan yang semakin kuat dengan sepak bola Indonesia. Jika dilakukan secara terencana, strategi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain untuk menghadapi satu kompetisi, tetapi juga berpotensi membangun fondasi generasi berikutnya. Kini, nama Julien Oerip menjadi salah satu yang layak untuk terus dipantau. Talenta muda yang berkembang dalam lingkungan AZ Alkmaar ini memiliki sejumlah karakter yang menarik, mulai dari visi bermain, kemampuan memberikan umpan terobosan, kreativitas, hingga potensi eksekusi bola mati. Jika perkembangan karirnya terus meningkat dan seluruh proses administratif berjalan sesuai aturan, bukan tidak mungkin suatu hari nanti publik sepak bola Indonesia akan melihat Julien Oerip mengenakan jersey merah putih. Apakah ia akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Jawabannya tentu masih membutuhkan proses dan pembuktian. Namun satu hal yang pasti, jika talenta-talenta muda seperti Julien Oerip terus muncul dalam radar sepak bola Indonesia, masa depan lini tengah Garuda akan semakin menarik untuk dinantikan. Naturalisasi kloter kedua bukan sekadar tentang menambah jumlah pemain. Jika dilakukan dengan strategi yang tepat, proyek tersebut dapat menjadi investasi besar untuk membangun timnas Indonesia yang lebih dalam, lebih kompetitif, dan memiliki regenerasi berkelanjutan. Dan jika Julien Oerip benar-benar menjadi bagian dari proyek tersebut, publik tentu akan menunggu satu momen penting, ketika sang gelandang muda akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya bersama Garuda di atas lapangan. Dari AZ Alkmaar menuju panggung sepak bola internasional, perjalanan Julien Oerip masih panjang. Tetapi apabila semua potensi itu berkembang sesuai harapan, bukan tidak mungkin nama Julien Oerip kelak menjadi salah satu wajah penting generasi baru timnas Indonesia.